Kalau kata saya sih memang nggak sembuh. Nggak sembuh, tapi kan bisa dikuatin Pak. Iya, nggak sembuh. Memang tidak sembuh. Misalnya nih, tanya nih gini, bahuku kok gini, terus kata ini kata tenaga kesehatannya ya, kok dia bilang nggak bisa sembuh ya, kan aneh. Nah, bahunya gini tuh maksudnya subluxasi ya, jadi bahunya turun. Kalau Iya, iya, iya. Kak Adit ngeliatnya gimana nih, kalau bahunya turun terus dibilang ini nggak akan sembuh? Ya, bahu turun. Kalau menurut saya tuh bahu turun kan gara-gara dia Kenapa? ototnya tuh nggak bisa menjaga si bahunya agar tetap stay. Terus kalau nggak bisa sembuh, itu nggak make sense, karena kalau misalnya dia nggak bisa stay itu kan karena ototnya lemah. Kalau ototnya lemah ya harus kita kuatin biar dia bisa stay. Jadi untuk pendapat yang tadi tuh kurang make sense, bahkan nggak bisa sembuh. Kenapa? Apakah ada salah diagnosa atau apa tuh Pak? Oh ya, nggak tahu ya. Kalau kata saya sih memang nggak sembuh. Nggak sembuh, tapi kan bisa dikuatin Pak. Iya, nggak sembuh. Memang tidak sembuh. Tapi bukan berarti tidak pulih. Oh beda ya. Kita aja ya kalau saya bilang, iya nggak sembuh, emang nggak sembuh. Tapi dia bisa pulih. Ya, bahasanya itu sebenarnya berbeda. Memang permainan bahasa, tapi sebenarnya secara konsep dan prinsip itu memang berbeda antara sembuh dengan pulih. Nah, pasca stroke ini lebih fokus kepada pemulihan bukan kesembuhan. Jadi stroke-nya sendiri itu sudah sembuh karena jika sudah melewati fase kritis gitu kan, dari serangan stroke, darahnya sudah selesai, ya udah sembuh. Tinggal kita urusan pemulihannya, masa restorasinya. Ya itu pemulihannya seperti itu. Nah, untuk kasus bau sendiri ya insya Allah sama seperti Kak Adit bilang, bahwasanya itu kan harus dikuatkan ototnya, diaktifasi ototnya sehingga ototnya itu bisa bisa aktif dan juga bisa masukin bahunya itu ke dalam ya. Seperti itu kalau nggak saya gitu. Tinggal bagaimana caranya kan, urusan mengaktifasi bahu memang urusannya ke kita ya, Yes, kayak benar ke visio gitu kan. Saya nggak pernah melihat ada jurnal atau lainnya yang bilang bahwasanya dikasih obat terus bahunya bisa masuk, itu saya nggak pernah nggak ngeliat nih. pernah, nggak ada. Atau misalnya di bedah terusnya dimasukin, itu kayaknya nggak juga ya kayak gitu, kecuali memang di fusion, artinya dikunci ya, dikunci gitu, dipatenin, tapi kan akhirnya nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak, Tapi gitu. caranya ada diaktifasinya, tinggal bagaimana caranya. Oke, tinggal bagaimana caranya, fokusnya bagaimana caranya untuk mengaktifkan otot-otot sekitar bahu, terus sekitar bahu ya. Memang ada bagian-bagian nih Kak, ada yang memang keluarga dan pasien lakukan, tapi banyak juga yang memang harus fisioterapis yang melakukan. Iya, Gitu. Ini di saya sini di sini saya lumayan apa ya, kalau dibilang dibully kali ya, suka dibilang ya gimana caranya gitu kan. Ya memang nggak sesederhana itu, banyak yang memang tidak bisa dilakukan oleh keluarga atau pasien gitu loh. Ya makanya harus fisioterapis pun juga kan kompetensinya banyak ya. Ada yang enggak expert juga untuk melakukan itu. Bener kan ya? Bener. Karena aduh ilmunya luas gitu kan, terusnya kita nggak mungkin menguasai semua gitu kan. Bisa seperti itu. Cuma bocorannya kayak gini Pak, ini siapa sih yang nanya tadi, ibu-ibu ya. Bocorannya gini, di apa namanya, kaput humerus gitu, kaputnya, headnya itu nempel yaitu 4 otot. Masih inget nggak? Masih ingat Apa aja inget nggak? supraspinatus, Supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, sama teres minor. Jadi otot-ototnya itu sebenarnya dari belakang gini ya, yang ini supraspinatus di sini, makasih, di sini, terus ada infraspinatus di sini, teres minor di sini, dan subscapular itu di belakang tulang belikatnya di situ, bisa dipegang. Empat otot itu yang kita harus fokus untuk latih. Dan bagaimana caranya nanti fisioterapi akan ngajarin Bapak Ibu. Sebenarnya kalau misalnya dibilang
nggak sembuh atau nggak pulih kita gitu ya. Faktanya sih pasien saya sih baik. Clear ya yang tadi yang bahu ya. Satu lagi yang saya pengen underline buat teman-teman yang sering dibilang nggak akan sembuh, nggak akan pulih, udahlah, nggak begitu penting, itu diabaikan aja. Mendingan kita proses usahanya aja ya, ya nggak sih? Karena kalau dibilang nggak sembuh atau sembuh, yang ngomong juga nggak bisa apa-apain juga gitu loh. Mereka cuma Komentar aja siapapun itu gitu kan. Yang penting berproses aja. Contoh yang lain adalah yang suka dikomentarin misalnya, oh ini udah setahun nih, ini nggak akan membaik lagi. Nah, urusannya apa gitu kan? Tetap aja kita tetap harus berusaha gitu kan, tetap harus berusaha untuk melakukan proses recovery itu kan, pemulihan itu ya. yes.